Kami ucapkan kepada para audien yang hadir pada malam hari ini dalam diskusi publik oleh Parlemen Komunikasi dan Edukasi Kota Bukit Tinggi pada edisi 21 Juli 2023. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan para hadirin dan undangan yang berbahagia, ada juga kawan-kawan dari Lentera Rakyat yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang. Kemudian juga ada dari Ketua Ormas Pemuda Pancasila, selamat datang Pak Sukri. Dan Ketua PAKE Pak Hendricon. Baik, pada malam hari ini hadir 3 orang pembicara kita pada malam hari ini yang berlatar belakang dari berbagai macam profesi. Yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya Bapak Iwan Azhar. Beliau adalah calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil APTB. Selamat datang Pak Iwan Azhar. Berikutnya sebelah kanan beliau telah hadir juga Bapak AKP Purnawirawan Hamrizal SH dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, daerah pemilihan Dulu Panjang. Selamat datang Pak Hamrizal. Di sebelah kanan beliau juga sudah hadir menjadi panelis kita pada malam ini seorang akademisi yang berlatar belakang seorang dosen, Bapak M. Aliman Sahmi ME. Selamat datang Pak Aliman Sahmi. Baik, pada malam hari ini untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja diskusi kita pada malam ini dengan tema peran legislatif dalam mengayomi dunia pendidikan, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Mungkin peran legislatif dalam mengayomi dunia pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Kita ketahui selama ini tugas dalam kewenangan legislatif itu hanya ada 3. Tugasnya adalah budgeting, legislasi, kemudian pengawasan. Sementara hal-hal yang terjadi, terutama ketika masuki tahun ajaran baru itu, ada berbagai persoalan yang sering kali terjadi, terutama dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian selain itu ada juga wacana dari Wali Kota Bukit Tinggi untuk menetapkan waktu sekolah hanya 5 hari, sama seperti ASN, aparatur sipil negara. Jadi malam hari ini mungkin kita akan berbincang dengan para pembicara kita pada malam hari ini. Pada sesi pertama ini mungkin saya akan berbincang dengan Pak Iwan Azhar. Yang terbaru di Pak Iwan Azhar ada semacam pemberedelan sekolah, salah satu sekolah di Kota Bukit Tinggi, itu SMA 3. Nah, ada ratusan orang tua siswa yang datang. Mereka datang menggetuk sekolah tersebut. Mereka tidak menyatakan tidak puas karena kuota dari peserta didik baru ini tidak memasukkan anak mereka, padahal anak mereka ada di dalam zonasi daerah tersebut. Kita ketahui juga untuk di SMA 3 ini kemarin itu di jalur zonasi menerima 294 orang siswa, sementara 89 orang laginya belum bisa diakomodir di sekolah. Ini kan sempat terjadi penggepokan sekolah. Menurut Pak Iwan Azhar sebagai calon anggota legislatif, fenomena seperti apa itu penggepokan sekolah untuk DPRD ini? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Mungkin saya tidak terlalu yang terjadi sematika itu saya mungkin sedikit mengetahui. Tapi dari penjelasan Pak Jenderal itu, mungkin jalan keluarnya gini loh. Ada suatu pemetaan dalam penerimaan siswa baru di sekolah, dan harusnya ini sudah diantisipasi oleh dinas terkait.
Karena dari hasil sensus saja kita udah harusnya pihak-pihak terkait itu menilai atau melihat tahun sekarang ini tingkat kelulusan tiap sekolah itu berapa sih. Tentu ada rencana atau pemikiran atau analisa dalam memahami masalah penerimaan siswa baru. Artinya pemerintah kota harusnya lebih bersikap menilai dengan sistem zonasi ini, apakah semua lulusan itu bisa tercover dari satu sekolah di area tersebut, di zonasi tersebut. Ya, balik lagi, ya pemerintah harus, kalau menurut saya sih, kan setiap tahun itu kelulusan itu kan berbeda-beda gitu, jumlahnya gitu. Sementara dengan sistem zonasi itu ada keterbatasan tempat duduk atau porsi sekolah itu buat menerima. Itu terkait dengan pertumbuhan masyarakat, tingkat kelahiran juga, kan sensus penduduk juga ujung-ujungnya gitu. Jadi menurut saya ada suatu tindakan tiap tahun sekolah itu ada kajian-kajian apakah tingkat kelulusan ini tercover di suatu sekolah, di zonasi sekolah itu gitu. Ya, sementara kita ketahui untuk tingkat SMA sederajat SMK atau MAN itu sudah dilegitimasikan dengan provinsi. Jadi provinsi yang menghandle semua penerimaannya, mulai dari sistem penerimaannya sampai ke infrastruktur sekolahnya. Nah, peran daerah di sini khususnya dari legislatif sendiri yang misalnya dengan fungsi pengawasan mereka ataupun ketika melihat situasi seperti ini di lingkungan mereka, apa yang harusnya dilakukan oleh legislatif? Balik lagi ke tema Pak Jotra Mamonan ini pakai ya, bagaimana anggota legislatif mengayomi di dunia pendidikan. Tentu kita belajar dulu di daerah ya, di Bukit Tinggi ini dengan kasus sematika. Buat kedepannya bagi legislasi tentu ada pembicaraan antar kota ke provinsi bahwa dengan sistem zonasi, dengan tingkat pertumbuhan penduduk, dengan menyangkut kelulusan di tiap sekolah itu dipertimbangkan, dipelajari. Ada kajian yang menilai kalau tahun sekarang ini ada kenaikan dari kelulusan suatu sekolah yang tidak tercover di zonasi sekolah tersebut. Artinya ada perjuangan dari legislatif ke provinsi untuk membahas ini. Bukan hanya buat Kota Bukit Tinggi, mungkin daerah-daerah lain juga mempunyai hal yang sama gitu. Bagaimana koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota melalui bisa jadi jalur legislasi untuk membahas seandainya terjadi peningkatan kelulusan dari sekolah yang tidak tercover di zonasi, bagaimana jalan keluarnya. Tentu ada duduk bersama lah ya, bagaimana mencari solusi-solusi yang tepat mengatasi hal ini ya. Bagi saya tetap aja sih diplomasi dan komunikasi berkala dalam pembahasan masalah ini. Berarti diplomasi dan secara berkala gitu ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Berikutnya mungkin kepada Pak Rizal. Ini bagaimana menurut Pak Rizal situasi yang terjadi saat ini Pak Rizal? Kemudian kalau di legislatif apa sih, kalau kita di DPRD apa sih melihat persoalan seperti ini? Terima kasih. Ini perlu kita berbicara jauh ke depan. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam undang-undang itu jelas dinyatakan bahwa bagaimana kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusianya bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dasar yang harus kita pahami dulu. Dengan fenomena yang terjadi saat sekarang di Kota Bukit Tinggi, sama-sama kita lihat, kita sangat prihatin. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu kita melihat kajian sejauh mana. Karena di tingkat SMA tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah.
ini jelas bahwa kewenangan di tingkat SMA dan SMK itu kewenangan diambil alih oleh provinsi. Pemerintah daerah cuma tingkat SMP ke bawah. Tetapi karena SMA itu berada di Kota Bukit Tinggi, dengan kejadian seperti itu kita kan prihatin. Bagaimana kiat-kiat yang harus kita laksanakan ke depannya? Karena kita melihat fenomena yang terjadi, apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, ini terjadi setiap tahun. Dan kuota yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang ada, 50% untuk zonasi. Saya yakin dan percaya untuk 50% sudah tertampung. Kenapa? Karena kelulusan dari seluruh data dari kelulusan tingkat SMP itu data statistik sudah berjalan. Berapa kuota untuk SMA ini, berapa kuota untuk SMA ini, dan berapa kuota untuk SMA ini untuk tingkat zonasi. Dan itu tidak main-main. Itu sudah tercover, seluruh zonasi akan masuk ke situ. Nah, kenapa ini ada kelebihan? Disinilah letak yang harus, benang merahnya yang harus kita ambil. Bagaimana kita mencari pemecahan yang ke depannya. Karena ingat bahwa kita selaku warga negara dan selaku masyarakat, standarisasi untuk pendidikan itu sudah ada. Dan tidak ada sekolah unggul di situ. Sementara kita akan melihat orang tua wali murid akan mencari sekolah yang terbaik, sekolah yang terbaik, sekolah yang terbaik. Dan berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Ini fenomena yang terjadi saat sekarang. Pemerintah melakukan, menggulirkan regulasi seperti itu, sudah ada kajian-kajiannya. Jangankan untuk kelulusan SMP masuk SMA, sedangkan dari TK saja, taman kanak-kanak itu data seluruhnya sudah masuk ke dalam aplikasi. Berapa kuota yang harus masuk ke SD? Berapa masuk kuota yang dari SD ke SMP? Berapa kuota yang akan masuk dari SMP ke SMA? Itu semuanya sudah ada kajian. Ada data-data statistiknya. Hanya saja yang perlu kita sikapi, kenapa di sini bisa terjadi? Mari sama-sama kita introspeksi diri. Ya karena begini Pak Rizal, jumlahnya yang tidak tertampung oleh sekolah itu bisa dikatakan sepertiga, 89 orang ya. Sementara yang 294 bisa di-cover oleh sekolah. Kemudian pihak sekolah juga mengatakan bahwa keterbatasan kami mengenai daya tampung muatan lokal segala macam itu tanggapan dari pihak sekolah. Sampai saat ini kita juga belum mengetahui apakah solusi dari persoalan yang terjadi tersebut. Menurut Pak Afrizal dari kacamata legislatifnya apa nih yang harus dilakukan untuk itu? Disinilah peran serta kita. Secara struktural kita tidak bisa mencampuri karena itu ranahnya provinsi. Tetapi sebagai wakil rakyat kita yang selalu mengayomi dan melayani masyarakat, apalagi di dunia pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbuat. Disinilah perlu pendataan siswa yang harus kita lakukan. Saya cukup apresiasi, ini salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang kita lihat kemarin ini merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Kita apresiasi itu, tetapi perlu kita ketahui ya, fenomena yang terjadi saat sekarang, orang tua wali murid berbondong-bondong untuk mencari sekolah yang favorit. Semua sekolah sama apa yang saya katakan tadi. Tidak ada sekolah unggul di situ. Zonasi yang telah ditentukan sudah melalui kajian. Sudah ada kajiannya. Dengan lulusan SMP di Kota
Kota Bukit Tinggi akan tertampung 50% zonasi yang telah disediakan. Itu sudah selesai karena semuanya adalah data statistik. Ayo kita buka. Pak Firza, ada juga informasi begini, salah seorang anggota legislatif dari DPRD Kota Bukit Tinggi juga ikut waktu pengebokan sekolah tersebut di lapangan. Gitu. Ini tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD ini tepat atau bagaimana? Mereka ikut prihatin atau ikutan memprovokasi, menggembok atau bagaimana sebenarnya kalau kita lihat host, ini sangat kita sayangkan. Kenapa? Anggota legislasi sebenarnya kan punya power. Kenapa itu bisa terjadi? Yang seharusnya tidak terjadi. Ada yang elegan yang harus dilaksanakan. Ada rapat dengar pendapat. Kita undang, kita bicarakan dalam konteks yang lebih nyaman di lembaga perwakilan rakyat. Yang bagaimanapun kita sebagai anggota dewan tentunya ada sikap-sikap politik yang harus kita ambil. Insya Allah ke depan kalau Nasdem kami dipercayakan untuk duduk di situ, kita akan lakukan perubahan-perubahan yang betul-betul berkeadilan dalam dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan dunia seluruh masyarakat. Artinya di sini kita berbuat perubahan yang lebih baik untuk kota kita. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya kita dengar juga komentar dari Bung Ali Sami. Menurut Bung Safi dari kacamata akademisi melihat persoalan yang terjadi ini, itu hampir bisa dikatakan mungkin setiap tahun ajaran baru selalu ada persoalan. Ya, dari akademisi melihat persoalan ini seperti apa? Bung Ali Sami, silakan. Terima kasih Pak Jontra. Sebenarnya kan ini masalah terjadi ketika ada semacam dispute dengan masyarakat. Tadi saya sudah menarik beberapa permasalahan. Kenapa tidak sampai tertampung? Karena ada yang tidak seharusnya masuk. Kemudian datangnya protes. Nah, kita kalau melihat kebijakan zonasi ini, kalau dikatakan ini adalah gawainya provinsi, sebenarnya provinsi juga menurunkan kebijakan dari pusat. Kenapa kebijakan dari pusat itu memang tujuannya adalah supaya tidak ada lagi ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama akses dalam hal kuantitas maupun kualitas. Makanya sudah dicanangkan bahwasannya tidak ada lagi yang namanya sekolah unggul. Itu kemudian kebijakan zonasi. Nah, permasalahannya sekarang adalah setiap kebijakan yang disampaikan oleh yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat dan tentunya tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat. Sehingga bagi mereka, bagi masyarakat, apapun bentuk kebijakan, mohon maaf, misalnya SMA 1, 2, 3 itu mesti dianggap sebagai sekolah unggulan. Padahal sebenarnya seluruh SMA itu sudah memenuhi standar pendidikan nasional. Mereka sudah punya standar tenaga pendidik, Sarpras sudah memenuhi, kemudian saya rasa semua sudah memiliki akreditasi yang sama. Sehingga dalam hal penjaminan mutu pendidikan semuanya sudah sama, tidak ada perbedaan. Dan malah ini sebagai semacam tantangan baru kepada sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah unggul, ketika dimasukkan pemerataan yang sama, maksudnya begini, semua murid dalam kualitas atau kondisi yang sama masuk. Yang diharapkan sekarang adalah bagaimana lulusan setelahnya. Jadi di situ tantangan sebenarnya. Jadi yang diharapkan bukan kualitas muridnya masuk, tetapi bagaimana yang keluar setelah itu. Itu yang paling utama. Kemudian kalau kita lihat kondisinya seperti ini, seperti yang ditanyakan oleh Pak Jontra terkait bagaimana anggota legislatif pun ikut berdemo, kemudian sampai melakukan hal yang mungkin sangat kita sayangkan. Sebenarnya kalau saya memiliki pandangan yang lebih idealnya adalah bagaimana peran sebagai anggota legislatif itu sebelum dia masuk ke dalam hal ranah kebijakan,
yang paling penting dia sampaikan, dia tunjukkan adalah menunjukkan bagaimana satu hal yang edukatif pada masyarakat. Ketika ada sesuatu yang sebenarnya tidak memenuhi sisi kepuasan dalam mereka, perlu dipahami bahwasanya ada jalur lain yang lebih ideal untuk berkomunikasi, sehingga tidak menimbulkan anggapan-anggapan yang liar. Karena kejadian-kejadian itu menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Kita kan mengantisipasi itu. Disitulah mungkin menurut kami dari sisi pandangan akademik itu, anggota legislatif sebelum masuk ke dalam ranah kebijakan memang harus mengayomi masyarakat terlebih dahulu untuk masuk ke ranah yang lebih struktural. Baik Bung Sami, saat ini warga Kota Bukit Tinggi itu pertambahan penduduknya sekitar 11.000. Nah, ini datang dari luar Kota Bukit Tinggi, gitu. Mungkin ada juga dari mereka yang berbondong-bondong menjadi warga Kota Bukit Tinggi untuk memasukkan anaknya sekolah di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini kan sebenarnya hal yang biasa gitu. Tetapi di dalam jalur zonasi tersebut, apakah ini menjadi persoalan yang akan selalu muncul setiap tahun, apa bagaimana menurut Bung Sami? Seharusnya pelaksanaan kebijakan itu harus dievaluasi tiap tahun. Jadi permasalahan yang terjadi itu, permasalahan misal di tahun 2023 seharusnya dievaluasi dan tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Nah, tadi pertanyaannya, kalau pertumbuhan masyarakat di Kota Bukit Tinggi itu 11.000 setiap tahun, tentunya kalau di tahun 2023 ya, berapa persen itu kira-kira? Sekarang 131.000 ya? Ya, 131. Kita anggaplah 10% penambahan jumlah calon siswa SMA di Kota Bukit Tinggi, kita asumsikan demikian. Tentu penambahan kapasitas daya tampung di sekolah kan tidak semaksimal itu juga. Tentu juga ada pertimbangan lain. Nah, di sana kan perlu kita pahami ketika SMA yang jadi masalah saat ini, yang merupakan ranah kebijakan dari tingkat provinsi, memang tidak akan masalah lagi. Misalnya ya, masyarakat Kota Bukit Tinggi yang tinggalnya di dekat yang di daerah yang dekat berbatasan dengan Kelatan Kemang atau Kamis di Bulewanca, daerah hinterland Bukit Tinggi lah. Ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan dia nanti juga harus siap untuk bersekolah di SMA yang di daerah Gadut. Kenapa? Meskipun dia bukan berKTP Kabupaten Agam, tetapi dia kan masih masuk ke zona provinsi. Nah, jadi sebenarnya perlu pemahaman itu ditanamkan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi, dikarenakan SMA itu sudah di bawah gawean provinsi, mereka sudah memandang SMA di Sumatera Barat itu sama, bukan Kota Bukit Tinggi saja, bukan Kabupaten Agam saja. Itu yang harus dipahami betul di tengah masyarakat. Jika memang asumsinya penambahan jumlah masyarakat Kota Bukit Tinggi itu kita asumsikan rata-rata tiap tahun adalah 10%. Tentu juga ada pemerataan di antar kabupaten kota untuk sekolah. Kira-kira begitu. baik, terima kasih Bung Sami. Itu tadi penjelasan singkat dari Bung Sami. Berikutnya mungkin Pak Amrizal nih, Pak Amrizal. Silakan Pak Amrizal. Pak Amrizal, di lingkungannya sendiri ada nggak menemukan persoalan seperti ini, atau ada yang minta bantu ke Pak Amrizal sendiri, Pak tolonglah bantu anak saya masuk sekolah di situ apa gimana gitu. Ini sebelum jadi anggota legislatif ya. Kemudian setelah Bapak jadi anggota legislatif, nanti apa pula yang akan Bapak Amrizal lakukan gitu. Terima kasih Pak Jod. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita berikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami aturan-aturan yang sudah dilaksanakan. Kita mulai mendisiplinkan diri dan menjalankan aturan yang real. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang saya juga belum pernah memasukkan atau memberikan rekomendasi atau apapun lah namanya kepada
rekan-rekan saya yang mau minta tolong juga saya juga nggak pernah mendapatkan itu. Disinilah perlu peran serta kita. Bagaimana kita mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat bahwa SMA itu sudah dikelola oleh provinsi. Tidak ada lagi sekolah unggul, apa yang disampaikan sama Bapak tadi. Semua standarisasi SMA itu sama. Ini tujuannya supaya masyarakat kita semuanya mendapatkan aspek pendidikan yang sama. Tidak ada ketimpangan yang terjadi lagi. Yang dulunya ada sekolah unggul, hanya unggul-unggul saja, yang pintar-pintar saja, nilainya tinggi-tinggi. Sekarang semuanya merata. Apa yang disampaikan, saya setuju sekali apa yang disampaikan dari rekan tadi, bahwa guru-guru juga dipicu untuk memberikan yang terbaik, jebolan-jebolan SMA-nya untuk mendapatkan porsi yang terbaik di perguruan tinggi. Kemampuan ini yang harus kita harapkan. Dengan masuk yang sama, berpacu dia antar SMA untuk menjadi yang terbaik di perguruan tinggi tersebut. Di sini menunjukkan kualitas dan kuantitas seorang pendidik yang lebih baik lagi. Bagaimana kalau dengan gini Pak Rizal, alternatifnya misalnya ketika Pak Rizal berani nggak menyarankan kalau misalnya di negeri tidak bisa masuk, ke swasta aja sekolahnya? Sebenarnya konsep yang harus kita lakukan ke depan mengacu kepada pemerataan pendidikan di semua lini. Karena pertumbuhan penduduk semakin lama semakin meningkat. Jebolan SMP untuk ditampung di SMA itu sudah pasti ada kekurangan-kekurangan. Disinilah provinsi harus mengkaji lagi. Karena ini kewenangan provinsi. Atau seperti dulu lagi diambil alih oleh pemerintah daerah, tentunya konsep yang harus kita lakukan tentu ada cara lain lagi. Karena ini kewenangan pemerintah daerah. Tetapi sekarang kewenangan diambil alih oleh kewenangan provinsi yang tujuannya pemerataan sekolah. Tidak ada lagi sekolah unggul, semua sekolah mempunyai komposisi yang sama. Disinilah tenaga pendidik, guru diminta untuk lebih maksimal menjadikan anak didiknya lebih baik lagi untuk mencapai prestasi yang kita harapkan demi bangsa dan negara ini. Sekian. Berikutnya mungkin pada Pak Iwan. Pak Iwan di dapil kemudian BTD ya. Ya, pasti tetangga Pak Iwan ada juga yang mungkin istilahnya berdiskusi dengan Pak Iwan. Pak, bisa bantu nggak masukin anak saya sekolah di SMA itu? Atau Pak, ini anak saya nilainya bagus, tapi nggak bisa diterima di sekolah ini. Nih, Pak Iwan, apakah mengalami pengalaman pribadi seperti itu atau malah menyarankan hal-hal yang lain? Silakan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah belum pernah ada. Ya, karena jujur saya juga tidak punya kompetensi untuk itu. Memasukkan orang sekolah, saya tidak punya kompetensi. Tapi pada prinsipnya mengenai pembahasan sekolah ya, mungkin masalah zonasi itu udah kebijakan nasional, provinsi gitu ya. Kita ikuti alur aja. Yang menjadi perhatian saya ini adalah tantangan bagi sekolah. Gitu. Dulu ada mindsetnya sekolah favorit. Orang berlomba-lomba masuk ke sekolah favorit karena punya kualitas tertentu. Mungkin dari segi eskulnya, tingkat pendidikannya, dari guru-gurunya. Terus bagaimana sih konsep itu kita terapkan ke sekolah-sekolah yang dikatakan tidak favorit? Ini tantangan bagi staf pengajar juga. Bagaimana mereka mempromosikan sekolah itu berkualitas. Mungkin manajerial di sekolah itu membuat suatu program sekolah yang bisa mengangkat reputasi sekolah itu, sehingga menjadi daya tarik bagi orang buat masuk ke sekolah itu. Artinya ada persaingan antar sekolah, bagaimana mereka memajukan sekolahnya, mencari reputasinya, mungkin dari segi eskulnya,
dari segi kualitas gurunya, dari sistem pembelajarannya, itu akan saya rasa akan ketimpangan itu antara favorit tidak favorit itu akan lebih sama gitu loh dengan konsep zonasi. Sebenarnya masalah zonasi adalah bagi saya lebih banyak sih kepada staf pengajar dari sekolah tersebut. Orang akan memilih sekolah bermutu, ini tidak bermutu. Akhirnya kalau yang tidak bermutu, kita harapkan sekolah ini bermutu. Tentu kita balikkan kepada staf pengajarnya, ke pihak sekolahnya. Bagaimana mereka meningkatkan kualitas sekolahnya, nilai sekolahnya, reputasi sekolahnya, mereka program pendidikan pengajaran mereka yang mengakibatkan menarik minat masyarakat atau anak didik untuk bersekolah ke sana gitu. Jadi sistem kalau bagi saya sih bagaimana sih sekolah menjalankan marketingnya melalui staf pengajarnya gitu, membuat program staf pembelajarannya gitu. Itu akan lebih mencari salah satu solusi bagaimana meniadakan gap antara favorit dan tidak favorit itu. Sementara itu. Baik, kita ketahui juga jalur penerimaan siswa baru ini kan ada 4. Yang pertama jalur zonasi, kuotanya itu 50%. Kemudian ada jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik, itu kuotanya 30%. Kemudian dari jalur afirmasi, keluarga yang kurang mampu ataupun kaum disabilitas, itu kuotanya 15%. Kemudian yang keempat jalur perpindahan orang tua siswa 5% kuotanya. Nah, kalau untuk yang sering menjadi polemik ini kan di jalur zonasi. Kalau kuota 50% ini sudah adilkah atau masih harus ditambah atau dikurangi atau mana Pak Bugiwan? Bagi saya ini konsep berpikir. Konsep berpikir dari provinsi, dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kalau konsepnya berpikir begini, kalau mereka mendata ulang, melakukan kajian-kajian akademis yang lebih baik, tentu masalah ini akan teratasi gitu. Karena ini jalurnya kan provinsi, dia menentukan persentase muatan lokal, disabilitas, berprestasi. Tentu mereka membuat kebijakan tentu setelah melakukan penelitian. Bagaimana kita balikin lagi? Ini Pak, tahun sekarang buat sekolah ini kuotanya tidak mencukupi. Tentu pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas ke provinsi, Pak, di daerah saya kekurangan kuota pelajaran. Data pembanding yang tahun kemarin kayaknya tidak bisa dipakai. Bagaimana pemerintah daerah ini berkomunikasi dengan provinsi untuk lebih melakukan menghitung ulang lagi gitu kebutuhan di tersebut. Ini kan datanya kan nggak bisa stand gitu, akhirnya tidak bisa tetap. Ini ada perubahan tiap tahun dari kelulusan gitu. Bagi saya mindsetnya seperti ini aja gitu. Ada nggak komunikasi kebutuhan dari pihak provinsi ke pemerintah kota berkoordinasi untuk mendata ulang lagi gitu loh. Berapa sih lulusan 1 tahun ke depan melakukan suatu riset atau kajian atau melakukan survei atau melakukan pendataan ulang lagi sebelum masuk tahun pelajaran sekolah. Mereka sudah mempunyai data valid. Kalau angka kelulusan Kota Bukit Tinggi misalnya 10, mereka berasumsi ini ada peningkatan itu, perpindahan orang tua, ada level kenaikan 1-2%, ada spare, ada range di situ yang akan mereka hitung gitu. Jadi menurut saya komunikasi aja sih, pola berpikir antara provinsi dengan kabupaten kota. Kalau mereka koordinasi dalam hal pendidikan, penerimaan murid baru dalam sistem zonasi, ya harus rajin ke lapangan lagi gitu, menghitung ulang data-data yang valid gitu loh. Karena ini kan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat buat sekolah gitu. Jangan sampai masalah kebutuhan dasar masyarakat mengenai pendidikan itu akhirnya bentrok, akhirnya menjadi suatu keributan. Kan nggak enak juga dilihat. Kebutuhan dasar masyarakat warga negara untuk mendapatkannya itu menjadi ribut lagi gitu. Sebagai wakil rakyat perlukah membuat semacam rekomendasi kepada provinsi sebagai penyelenggaranya atau bagaimana? Ya, kalau atau sekedar himbauan saja begitu? Ini loh, kita kan balik kalau diberatkan ke legislasi tentu kita nggak bisa gitu. Mungkin bisa kita berkomunikasi personal ke provinsi gitu. Bagi saya tetap ini kan kebijakan kota ya. Tentu pimpinan pemerintah kota lebih berwenang ke gubernur. Ini kan muatannya bukan di bawah departemen dinas ya.
itu kan wewenang gubernur lah ya. Bukan legislasi, cuman berkoordinasi dengan pemerintahan kota. Ini Pak, misalnya Bapak ini, kita Pak di daerah kita aspirasi masyarakat kita gini loh, ada kekurangan bangku kursi buat sekolah, kuota kita kelebihan. Bagaimana sih Pak solusinya? Dan ini tanggung jawab provinsi loh Pak. Bisa nggak kita sebagai perwakilan pemerintahan kota Bukit Tinggi berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten kota, kita berkoordinasi dengan provinsi, duduk bersama mencari solusi gitu. Karena kewenangan kita kan cuma di kota Pak ya. Kalau kata Dewan Bukit Tinggi ke Padang, provinsi buat komen-komen kan juga nggak di posisinya juga Pak. Karena begini Pak Iwan kan, Pak Iwan kan misalnya terpilih sebagai wakilan ya. Jadi tetangga Pak Iwan ataupun mungkin konstituennya lah pemilih Pak Iwan. Pak Iwan bantulah anak saya begini segala macam, ini persoalan ini udah mendesak katanya. Apa upayanya dari wakil rakyat ini katanya? Gitu. Kalau saya akan dengan sekarang saya akan tidak akan bantu mereka dengan segala risiko. Bagi saya jujur, saya orang lapangan. Saya orang lapangan. Saya menilai itu berdasarkan kinerja. Kalau dia anak-anak prestasi, serius nggak mereka belajar? Kadang-kadang orang cari sekolah kan cari status sosial Pak. Ini sekolah favorit bisa bantu nggak? Belakangan ini saya sering dengar kok rata-rata masuk SMP 1 semua dengan segala jalur dipakai. Hari ini ada jalur belakangnya lagi Bu, kan Pak? kita tidak boleh nutup mata lah, ada lah. Di dunia ini abu-abu selalu ada. Betul Pak ya? Abu-abu berlaku Pak. Dan pada hari ini saya katakan, saya tidak akan terlibat dengan kepentingan seperti itu. Kalau dipilih nggak dipilih saya terserah. Dan saya nggak ada toleransi dan hal seperti itu. Kapan lagi kita bisa membina anak-anak itu? Ini kan keras. Saya wajib tidak dipilih karena tidak akan memakai fasilitas itu. Ikuti aja jalurnya. Kapan lagi kita belajar disiplin? Kapan lagi kita belajar bertanggung jawab? Kita bicara baik-baik, di belakang kita main, apa gunanya? Lebih baik enggak. Kita sekolah KPK, kita adalah orang lapangan, kita bertarung. Ini saya, suka pilih, nggak suka jangan. Baik, terima kasih Bu Iwan. Itu tadi kita dengarkan pembicaraan awal dari para pembicara kita pada malam hari ini. Berikutnya kita masuk kepada sesi dialog mungkin dari audiens yang hadir di Bukit Keluarga malam hari ini. Silakan untuk berdialog dengan pembicara kita Pak di sini. Silakan Pak Faisal ya. Ya, langsung ke para pembicara juga boleh, atau satu orang, dua orang juga boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Nasis dari Ketua Kecamatan ABTB Nasdem Kota Bukit Tinggi. Baik, pertama saya akan mengkritisi bahwa saya tidak sepakat dengan SMA itu adalah di bawah provinsi. Kenapa? Karena otoritasnya adalah kota dan kabupaten. Karena di lapangan itu yang punya informasi yang konkret adalah kota kabupaten. Provinsi hanya mempersulit diri. Provinsi hanya memperluas daerah kekuasaan dan menambah pundi-pundinya dia. Nah, ketika masalah di bawah ribut, provinsi enak-enak saja dan mereka tidak mau tahu. Dan perlu kita ketahui bahwa pendirian sekolah di Purai, di Mojorong itu, dan saya sangat ingat sekali bahwa bergening minyak mama kami untuk putra putri anak keponakan mereka itu adalah dijamin masuk sekolah di Purai Mojorong. Titik. Tidak boleh dimasukkan. Nah, itu perlu diingat untuk institusi sekolah kota Bukit Tinggi. Nah, ketika anak keponakan mereka masuk tidak terpenuhi, itu yang harus disalahkan adalah sekolah tersebut. Itu pertama. Dan saya tegas di situ. Karena kesempatan dan hak untuk anak keponakan di kota Bukit Tinggi Purai Mojorong itu jelas. Tanah dan bangunan itu, tanah itu adalah milik Purai Mojorong. Itu tidak ada tawar-menawar. Jelas itu. Dan itu bergeningnya untuk anak keponakan kota Bukit Tinggi. Jelas. Itu tidak ada yang bisa mungkin. Nah,
Untuk selanjutnya, saya baru dapat informasi bahwa istri saya itu ikut rapat di sekolah mengenai sekolah hanya 5 hari. Nah, ini sebagai pembodohan buat saya. Sekolah yang full 7 hari saja, anak-anak malah tidak terlalu cerdas. Bahkan ketinggalan anak-anak negeri di sekolah negeri dibandingkan dengan anak pesantren yang kuantitas belajarnya di pesantren itu 24 jam dibandingkan dengan sekolah negeri hanya mau sampai 5 hari. Itu perbedaan sangat jauh. Itu saya tidak sepakat. Nah, yang perlu kita tegaskan bahwa tidak ada anak keponakan Kota Bukit Tinggi ini tidak diterima di sekolah Kota Bukit Tinggi. Itu titik itu. Dan itu tidak saya terima itu. Nah, saya pun akan berjuang kemanapun untuk memperebutkan hak-hak untuk di anak keponakan kami di Kota Bukit Tinggi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi mungkin siapa? Bung Pak Iwan atau Bung Musami aja, silakan Musami. Ini Pak Faisal tadi menyatakan tidak setuju ya untuk sekolah 5 hari, tidak setuju. Kemudian yang sebagai warga Kota Bukit Tinggi harus sekolah lebih tinggi, gitu. Pertama saya sepakat, memang kalau masyarakat Kota Bukit Tinggi, terutama Kureli Majorong, memang itu harus sekolah negeri di Kota Bukit Tinggi. Memang tidak ada tawar-menawar sama sekali. Apapun jalurnya, memang prioritas dari masyarakat lokal itu memang harus diutamakan. Sebenarnya itu juga sudah sesuai dengan amanat peraturan secara nasional. Kenapa? Saya akan coba masukkan perspektif ini dari kurikulum yang diberlakukan sekarang. Dalam kurikulum Merdeka yang dicanangkan di tahun 2020 memang ada peneganan bahwasanya pendidikan itu memang basis dari lokal itu harus diutamakan. Apakah masyarakatnya, kebudayaannya, dan kemudian dia harus teradopsi di dalam kurikulum. Sehingga itu kalau diterapkan secara konsisten, kita mungkin tidak akan menemukan konsep ataupun kejadian seperti ini. Nah, permasalahannya sekarang adalah konsistensi dari penerapan kebijakan dari pusat itu, kan ada peraturan menteri, turunannya kan ke daerah, ke provinsi, ke daerah. Seharusnya memang konsistensi dari core kebijakan itu harus sampai dari nasional sampai ke daerah. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Konflik dalam hal ini ya nggak mungkin nggak ada yang dapat sekolah. Apalagi yang dapat sekolah itu adalah masyarakat lokalnya. Ya, itu yang paling penting. Dan kalau memang ada masalah seperti yang kita diskusikan tadi, kalau memang porsi 50% itu akan menimbulkan masalah dalam hal zonasi, lakukan kajian, evaluasi, kalau perlu ditambah. Bisa 60%, kalau perlu 70%. Kenapa? Kalau memang asumsinya di sini adalah sekolah itu sama, maka porsi untuk zonasi pemerataan itu harus lebih lagi. Kalau memang dari porsi yang diterapkan di awal 50% itu bermasalah, tingkatkan. Dan kemudian harus transparan dalam hal data. Data itu harus transparan. Kalau katanya tadi ada perpindahan, ya ada perpindahan yang ya. Kalau itu rasa memang tidak diperlukan lagi, ya sudah. Masukkan porsi itu ke dalam zonasi. Ya memang gitu kalau ya. Kalau provinsi diberi tugas untuk melaksanakan pendidikan sekolah menengah atas, dia memang harus mengawal itu dari awal sampai akhir, dari perencanaan sampai evaluasi. Jangan sampai ketika kata Pak Faisal tadi, ya seolah kalau tadi masalah mereka diam-diam saja, kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi memang evaluasi itu penting. Jadi angka 50% yang untuk zonasi bukan angka mati loh. Kalau perlu dia angkanya fleksibel, karena kan kita ada kurikulum Merdeka ya, semuanya harus fleksibel. Kalau pemerataan itu diperlukan, oke, evaluasi. Evaluasi kemudian pemerataan. Itu terkait dengan kewenangan tadi Pak Bos. Yang kedua terkait dengan sekolah 5 hari. Wacana Pemko Bukit Tinggi. Wacana Pemko Bukit Tinggi. Kita memang harus menyadari kalau terjadi perubahan jam belajar
tentu konsekuensinya adalah perubahan struktur kurikulum. Itu tidak bisa dibantah. Misal ya, kita berikan perumpamaan sekolah dalam 1 minggu itu adalah 30 jam. Yang diberlakukan adalah 6 hari. Kalau 30 jam berarti ada 5 jam dalam 1 hari. Kalau diubah dari 5 hari berarti ada 6 jam sehari. 5 jam sehari dengan 6 jam sehari hasilnya akan beda, meskipun dia sudah memenuhi 30 jam dalam 1 minggu. Oke. Jadi kalau diubah jam hari sekolah itu kita akan kasihan lagi dengan tenaga pendidik. Tenaga pendidiknya kasihan akan merancang struktur baru, merancang jam belajar. Kenapa? Kita perlu ingat tenaga pendidik kita di sekolah itu kan memang dia harus mencapai standar jam belajar untuk pemenuhan angka sertifikasi. Nah, itu untuk tenaga pendidik. Kasihan lagi, banyak lagi yang dikerjakan. Kemudian untuk yang peserta didik juga demikian. Kalau memang dikatakan bahwasanya 5 hari diasumsikan akan lebih padat belajarnya, lalu 2 hari kita akan merancang sistem baru lagi, skema baru lagi. Karena perlu kita ketahui saat ini adalah kalau kita bawakan ke masa yang lalu, pola pendidikan di sekolah itu memang relevan dengan pola asuh di rumah. Ya, kita selama ini kalau dahulu pola asuh di rumah itu memang sudah cukup ketat dan disiplin, sehingga di sekolah bisa lebih santai mungkin ya. Sementara sekarang pola asuh di rumah itu malah sebaliknya sekarang. Orang tua yang sibuk bekerja, tentu akan pengawasan anak kan lebih minim lagi. Seperti saya diskusikan tadi dengan Bapak belakang, ya tidak semuanya orang tua itu di akhir pekan akan di rumah. Bagaimana dengan orang tua yang pedagang? Malah di akhir pekan dia akan lebih sibuk lagi. Maka itu akan melonggarkan pengawasan kepada anak. Jadi pada prinsipnya adalah kita memang tidak akan mempermasalahkan wacana itu, tetapi perhitungannya adalah dampak setelahnya bagaimana. Kajiannya itu harus komprehensif. Ya, karena akan terjadi perbedaan gitu. Iya. Misalnya wacana ini jadi diwujudkan gitu. Itu anak ini keluar daerah di hari Sabtu dan Minggu misalnya, wah kami lebih tinggi sekolah cuma 5 hari gitu. Nah, di sini ini tapi belajarnya penuh 1 hari ini macam. Jadi padahal itu tidak sesederhana itu persoalannya. Ada kajian yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Pendidikan, karena ini menyangkut antara guru dan siswa itu sendiri. Kemudian silabus pelajarannya ya, itu. Baik. Satu lagi mungkin yang tambahan, ya. Jangan sampai wacana atau kebijakan itu seolah-olah seperti uji coba saja. Kasihan kita. Iya. Sepakat nggak tadi mengenai provinsi itu tidak usah ngurusin SMA, udah otoritas Bukit Tinggi aja. Sepakat nggak? Gimana kalau Pak Faisal, ya nggak usah provinsi yang urusan SMA ini, kembalikan aja ke daerah masing-masing. Oke, pasti saya adalah evaluasi. Kalau Ya. memang diperlukan atau dikembalikan lagi ke sistem yang lama, oke, kembalikan saja ke daripada menjadi persoalan ya. Ya, kita kan memang sekarang otonomi daerah. Kalau pendidikan sudah seperti itu ya sudah. Nggak, orang provinsi itu nggak tahu tentang Bukit Tinggi. Mereka hanya duduk diam di sana dan dengan kondisi-kondisi di lapangan mereka nggak tahu. Pasti mereka nggak tahu. Mereka hanya menerima laporan yang bapak asal senang aja. Jadi nggak usah ngurusin SMA lah Bukit Tinggi. Oke. Itu berarti memang polemiknya ada gitu ya. Bukan hanya setiap tahun ajaran aja, mungkin di tengah-tengahnya nanti ada lain lagi gitu. Baik, Bung Sukri mungkin ada yang mau disampaikan juga. Silakan Bung Sukri. Mau bertanya juga boleh atau silakan berbagi informasi. Oh, double Pak. Double. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan narasumber pada malam hari ini, sangat menarik bagi saya dan kawan-kawan mencermati dinamika diskusi kita pada malam hari ini, yakni tentang hak calon peserta didik dapat bersekolah di Kota Bukit Tinggi. Jadi saya
ikut mencermati tentang PPDB di Kota Bukit Tinggi. Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi yang hari ini di wilayah kewenangan Provinsi Sumatera Barat dihukum dengan peraturan PPDB dengan istilah zonasi. Secara nasional memang banyak bermasalah. Yang terakhir adalah di Provinsi Jawa Barat, ribuan calon peserta didik yang masuk SMA itu dibatalkan gara-gara main curang, pindah identitas kependidikan. Itu persoalan pertama, Pak. Artinya contoh dalam kasus Kota Bukit Tinggi, dia ingin SMA favorit di SMA 1, maka dengan berbagai cara dia akan pindah domisili KTP ke kawasan Aur Terbuka Kangkawah. Padahal domisili aslinya di Mandiangin Kota Surabaya. Itu menjadi problem dan temuan di Jawa Barat. Nah, konteksnya ke Kota Bukit Tinggi ini mungkin sudah dikaji. Pematangan zonasi berdasarkan jumlah kepadatan penduduk. Nah, inilah yang terjadi di SMA 3, Pak. Nah, SMA 3 itu berada di kawasan yang padat penduduk. Satu Tarudipo, sebahagian Kelurahan Kuning, ia membludaklah ke sana karena untuk mendaftar ke SMA itu dengan sistem zonasi yang dipakai itu adalah bukan SPTP, Pak. Yang dipakai yang utama itu adalah data kependudukan berdasarkan KK. Ketika yang ber-KK ditaruh di PO itu memasukkan dengan keinginannya memasukkan anaknya ke SMA favorit, katakanlah SMA 1, maka secara langsung sistem menyatakan ditolak. Maka orang harus masuk ke SMA 3. Membludaklah daftar calon peserta didik baru di SMA 3. Karena memang ketika mereka itu mendaftar berdasarkan KTP ditaruh di PO dan sebagainya itu, maka membludak. Kemudian terjadi overload calon peserta didik baru. Nah, makanya panitia pelaksana di SMA 3 melaksanakan selektif. Maka tersisalah anak yang harusnya lulus di zonasi SMA 3 itu tidak bisa masuk belajar sebanyak 97 orang. 89 orang. 89 orang. Saya rasa sangat yakin. Saya sangat yakin pemerintah akan mencari jalan solusinya. Apakah yang sisa itu disebarkan kepada zonasi terdekat SMA 5, SMA 1 ataupun SMA 2. Karena ini hak anak. Wajib mereka itu belajar karena ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2014. Di sana itu sudah jelas mengatur bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak di Kota Bukit Tinggi. Bagi siapa saja. Tidak boleh tidak ada anak Bukit Tinggi yang tidak bersekolah. Saya rasa pemerintah daerah sudah mencari solusinya. Yang ingin kita harapkan sekarang adalah yang menjadi persoalan SMA tambah SMK di Kota Bukit Tinggi baru 7, Pak. SMA 1 sampai 5 tambah 2 SMK. Sementara tamatan SLTP, Pak, sanawiyahnya 2, SLTP-nya 80, tambah